Pembahasan karomah dari dulu sampai sekarang selalu menuai dua reaksi, penerimaan dan penolakan. Penolakan ini bisa terjadi karena memang tidak percaya adanya karomah, atau percaya tetapi tidak percaya jika itu dilakukan oleh orang tertentu atau kelompok tertentu, khususnya yang tidak disukainya. Demikian pula dalam hal karomah Ba'alawi. Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Di video ini saya akan menyodorkan top 7 karomah Ba'alawi, dan saya akan mengomentarinya satu persatu, masing-masing 3 komentar. Komentar yang pertama saya sebagai mukimat, komentar yang kedua saya sebagai mukibin, dan komentar yang ketiga saya sebagai orang yang netral. Dan di sini saya hanya akan menyebut jenis karomahnya tanpa menyebutkan nama, baik nama pelaku karomah maupun nama orang yang mengisahkan karomah ini, untuk menghindari caci maki individu. Baik, mari kita mulai. Berikut top 7 karomah Ba'alawi. Yang pertama, Mi'raj 70 kali dalam sehari. Halu, Nabi Muhammad aja seumur hidup hanya Mi'raj 1 kali, ini 70 kali dalam sehari. Mau nandingin Nabi? Itu mungkin saja. Kenapa saudara? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu mi'rajnya ruh dan jasad saudara. Tetapi beliau ini mi'rajnya ruh saja saudara. Sehingga ini tidak berarti terus menandingi Rasulullah Muhammad SAW saudara. Mi'raj itu artinya naik. Kamu mendemakkan genteng yang bocor, itu mi'raj, karena naik. Kamu menumpai bojo, itu juga mi'raj, karena naik. Ini secara bahasa. Kemudian menjadi istilah untuk naiknya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Tentu saja yang diizinkan oleh Allah untuk melakukan itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi bagi orang mukmin biasa, disebutkan dalam suatu riwayat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi salat itu mi'raj. Salat 70 kali dalam sehari, itu bisa saja terjadi. Yang keenam, tidak tidur 33 tahun. Tahayul itu gak mungkin orang bisa melakukan itu. Emangnya anak ajaib. Anak ajaib aja hanya 3 hari tidak tidur. Ini 33 tahun. Tahayul. Itu bisa saja terjadi saudara. Ini karomah saudara. Terkadang seseorang mengatakan, seminggu ini aku gak bisa tidur. Maksudnya adalah tidak bisa tidur nyenyak. Konteks kisah ini adalah, jadi beliau miring ke kanan, beliau melihat surga. Beliau miring ke kiri, beliau melihat neraka. Sehingga beliau tidak bisa tidur. Dan itu lamanya 33 tahun. Ini menunjukkan adanya kegelisahan pada umatnya. Ada umat-umat yang baik, yang itu digambarkan dengan surga. Dan ada umat-umat yang buruk, dan itu digambarkan dengan neraka. Beliau sangat gelisah akan hal itu sehingga beliau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan itu terjadi selama 33 tahun. Orang yang gelisah tidak bisa tidur nyenyak. Yang kelima, mengeluarkan rantai emas dari langit sampai bumi. Emangnya dia Ghost Rider apa gimana? Dasar khurafat. Ini bisa saja terjadi saudara. Beliau itu wali saudara. Wali saudara. Ini persoalannya dengan iman saudara. Jangan-jangan iman antum saja yang tidak sampai saudara. Rantai itu simbol kesinambungan. Emas simbol kemakmuran, dan langit adalah simbol pemberian. Seperti doa Nabi Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Tentu saja maksudnya bukan tiba-tiba ada roti yang jatuh dari langit, atau sate yang jatuh dari langit, atau geprek yang jatuh dari langit. Tetapi langit merupakan simbol pemberian. Makanan itu pemberian dari Tuhan.
Maka yang dimaksud rantai emas dari langit adalah kemakmuran yang berkesinambungan, yang itu merupakan pemberian Tuhan. Yang keempat, menghentikan matahari. Ya kali matahari kok berhenti bergerak. Ekosistem tata surya bisa rusak. Itu halunya udah kebangetan itu. Ini persoalan iman saudara. Kalau memang antum ngakunya ahlus sunnah, harusnya antum juga percaya saudara. Kita biasa memakai diksi, bumi berhenti bergerak. Tentu saja itu maksudnya bukan bumi benar-benar berhenti bergerak. Itu dipakai antara lain ketika waktu terasa begitu lambat. Terasa, bukan benar-benar melambat atau menjadi lambat. Hanya terasa lambat, dan itu bisa saja terjadi. Itu bahkan sering terjadi. Atau ini menunjukkan suasana ketika kita nggak tahu harus ngapain. Kayak kita mendapatkan suatu informasi lalu kita nggak tahu mau ngapain ini. Atau ini juga bisa untuk menunjukkan kedamaian. Yang ketiga, mendatangkan hujan susu. Di mana-mana hujan itu air, hujan kok susu? Emangnya di langit ada susu? Terus kalau ada susu, susu apa nih? Susu sapi, susu kambing, apa susu payudara? Ente nggak percaya? Ya terserah ente. Ini karomah saudara. Kalau kami sih percaya saudara. Hujan susu itu bisa menjadi istilah, bisa juga simbolis. Istilah seperti sungai Tigris yang ada di Turki itu juga disebut dengan Nahrul Laban atau sungai susu. Bukan berarti sungainya itu beneran susu. Atau bisa saja hujan susu itu maksudnya adalah hujan yang berwarna putih. Hujan salju misalnya. Atau ada zat-zat tertentu yang turun dari langit seperti alga atau bahan kimia, dan itu airnya mirip dengan susu, tetapi itu jarang terjadi. Dan jika itu terjadi, tidak ada salahnya itu disebut dengan hujan susu. Atau bisa juga yang dimaksud dengan hujan susu adalah bagi-bagi susu oleh wakil presiden. Yang kedua, ngusir malaikat biar tidak nyiksa. Siapa dia bisa ngusir malaikat? Malaikat kok disuruh-suruh? Emangnya dia siapa? Dasar imigran. Manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat saudara. Bisa saja manusia, terutama kekasih-kekasih Allah, memerintahkan pada para malaikat saudara. Mengusir malaikat itu bisa dimaknai berdoa untuk orang yang berada dalam kubur agar dia tidak mendapatkan siksa. Dan itu bisa saja terjadi. Yang pertama, memadamkan api neraka. Madamin api neraka? Padamin dulu itu konflik di Yaman. Segala madamin api neraka. Negaranya sendiri aja masih berantakan. Madamin api neraka. Saudara, ini karomah saudara. Kita harus percaya saudara. Kita harus percaya ini kekasih Allah. Kekasih Allah itu kalau minta apa-apa pasti diijabahin saudara. Termasuk untuk memadamkan api neraka saudara. Unyil, gue kepret lu. Ini konteksnya adalah pengandaian. Jadi beliau berkata, seandainya aku tidak malu pada Allah, niscaya aku akan meminta api neraka dipadamkan. Ini adalah ungkapan sastrawi, seperti seorang wanita sufi pernah berkata, "Nggak apa-apa aku masuk neraka. Yang penting badanku dibuat besar sehingga neraka hanya penuh dengan diriku dan gak ada orang lain yang akan masuk neraka." Ini sebenarnya kalimat yang biasa-biasa saja dalam bahasa sastrawi. Tidak usah digedek-gedekkan.